Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. 1. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Terdapat beberapa ancaman terhadap ideologi Pancasila, di antaranya sebagai berikut. 1. Radikalisme dan ekstremisme. Paham radikal dan ekstremis mengancam ideologi Pancasila karena dapat memengaruhi pemikiran masyarakat dan merusak nilai-nilai Pancasila. Adanya kelompok intoleran terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan ras dapat menghambat penguatan ideologi Pancasila. Perilaku diskriminatif dapat memunculkan konflik yang merusak keutuhan bangsa. 3. Korupsi dan kolusi. Praktik korupsi dan kolusi membuat hilangnya kepercayaan masyarakat karena diawali dengan sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, dan seterusnya. B. Tantangan terhadap ideologi Pancasila. 1. Perbedaan pandangan. Tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila adalah adanya perbedaan pandangan yang sulit disatukan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana menjaga agar pendidikan dan kebudayaan tetap konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi lainnya. C. Hambatan terhadap ideologi Pancasila. 1. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit orang yang mengetahui Pancasila secara teoritis, tetapi minim praktik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tindak kejahatan. Terjadinya tindak kejahatan bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. 3. Pengaruh ideologi asing. Pengaruh ideologi asing dapat menghambat ideologi Pancasila karena secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masyarakat. D. Gangguan terhadap ideologi Pancasila. Adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat. 2. Tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas mengganggu NKRI karena dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keamanan dan ketertiban. Ketidakadilan dalam kehidupan sosial menjadi gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu perpecahan individu ataupun kelompok. 2. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Secara umum, dalam mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI perlu adanya peningkatan kesadaran, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, kecintaan terhadap NKRI dilakukan melalui pembiasaan sehari-hari, seperti menghargai keberagaman budaya, menjaga perdamaian, bersikap toleran, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, serta menghormati dan menjunjung tinggi simbol-simbol negara. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Artinya, ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Dilansir lemhanas.com, masyarakat harus menyadari terhadap dinamika global terkait ancaman, tantangan, dan hambatan bisa datang dari dalam ataupun luar. Ancaman terhadap NKRI dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian berikut ini. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2002, Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan komponen cadangan. Diperjelas oleh Pasal 8, yang merupakan komponen cadangan dan pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana. Contoh ancaman militer adalah adanya serangan udara dengan pesawat tempur atau rudal, adanya invasi dengan pasukan darat, laut, atau udara, dan adanya penggunaan senjata nuklir. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor non-militer, seperti dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Ancaman non-militer dalam hal ini lebih berbahaya karena wujudnya tidak selalu nyata, seperti ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Merujuk Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2002, Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan negara. Contohnya, di bidang teknologi, terjadi serangan siber atau cyber attack, pencurian data rahasia, penghancuran sistem, atau manipulasi informasi. Di bidang politik, terjadi propaganda opini publik yang dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara, seperti penyebaran informasi palsu sehingga menciptakan kekacauan atau ketidakstabilan. Di bidang ekonomi, membatasi atau menghentikan perdagangan atau investasi dengan suatu negara tertentu, adanya kenaikan harga yang memihak golongan tertentu, dan lain-lain. Ancaman hibrida merupakan penggabungan dari ancaman militer dan non-militer. Ancaman hibrida mencakup suatu tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi serta melibatkan berbagai jenis tindakan dan strategi yang membahayakan kepentingan nasional. Pada umumnya, ancaman hibrida melibatkan penggunaan berbagai jenis kekuatan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan militer. Contohnya, adanya operasi intelijen rahasia dan sabotase ekonomi, adanya propaganda dan kampanye pengaruh dari politik sehingga dapat memengaruhi opini publik, serta adanya serangan siber yang dilakukan secara bersamaan dengan adanya serangan militer. 2. Berdasarkan sumbernya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri atau dari dalam wilayah suatu negara. Contohnya, adanya terorisme domestik, berasal dari kelompok teroris di dalam negeri yang mempunyai tujuan politik atau ideologi tertentu, pemberontakan, bertujuan untuk memisahkan diri dari negara, konflik sosial, berasal dari konflik kelompok atau individu yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, radikalisme, adanya pandangan ideologi radikal, dan kriminalitas, aktivitas kriminal, seperti pencurian, perampokan, dan pemerasan. B. Ancaman dari eksternal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari luar negeri.
Contohnya, invasi militer, yang berencana untuk menginvasi atau menyerang suatu negara, spionase, berasal dari negara atau kelompok yang melakukan kegiatan mata-mata terhadap suatu negara untuk mendapatkan informasi, penyebaran ideologi atau propaganda, berusaha memengaruhi opini publik dengan penyebaran ideologi, pelanggaran wilayah udara atau laut, melanggar wilayah udara atau laut tanpa izin, seperti pencurian ikan di laut pada batas teritorial, dan lain-lain. 3. Berdasarkan sifatnya. 4. Berdasarkan bentuknya. Pasal 7 ayat 2, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di antaranya A. Agresi. B. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non-komersial. C. Spionasi yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. D. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang berskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. F. Pemberontakan bersenjata. G. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dan kelompok masyarakat bersenjata lainnya. Selanjutnya, tantangan terhadap NKRI dapat memengaruhi stabilitas dan kemajuan bangsa, di antaranya disebabkan oleh masalah sosial ekonomi, korupsi, konflik sosial dalam masyarakat, ancaman terorisme, bencana alam, dan sebagainya. Sedangkan hambatan terhadap NKRI disebabkan melemahnya sistem pemerintahan, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kualitas pendidikan, dan sebagainya. Gangguan terhadap NKRI dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri, di antaranya adanya gerakan separatisme, kriminalitas, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan memperkuat keamanan nasional sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Dari video pembahasan tadi sangat menarik karena berhasil mengupas tuntas konsep ATHG terhadap Pancasila dan NKRI secara terstruktur, mendalam dan berbasis hukum. Penjelasan konseptual yang merujuk langsung pada undang-undang resmi, sehingga kita diedukasi secara cerdas untuk membedakan antara ancaman nyata terhadap kedaulatan, tantangan perkembangan zaman, hambatan internal dari dalam diri bangsa, hingga gangguan yang bisa merusak stabilitas negara. Namun pada kenyataannya, ideologi negara kita terus-menerus diuji oleh berbagai ancaman nyata seperti radikalisme, dan sikap intoleran yang merusak kanon keberagaman. Tidak kalah berbahaya, praktik korupsi dan kolusi juga disoroti sebagai parasit yang perlahan mengkikis kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sosial. Terdapat juga hambatan nyata di mana banyak masyarakat yang paham Pancasila sebatas teori hukum di atas kertas, namun sangat minim dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pemetaan berbagai jenis ancaman terhadap NKRI dengan merujuk pada buku putih Kementerian Pertahanan, mulai dari ancaman militer tradisional seperti invasi dan sabotase, hingga ancaman non-militer yang samar namun mematikan, seperti serangan siber, penyebaran hoaks, dan propaganda politik yang dapat memecah belah opini publik. Materi ini mengingatkan dengan tegas bahwa menjaga kedaulatan Indonesia bukanlah tugas eksklusif TNI atau aparat keamanan saja, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara yang harus diintegrasikan ke lingkungan sekolah, tempat tinggal hingga dunia kerja. Di akhir materi, kita disadarkan bahwa bela negara di era modern bisa diwujudkan lewat tindakan nyata sesederhana mungkin, seperti menjaga toleransi, merawat perdamaian, dan menghargai keberagaman suku serta budaya di lingkungan sekitar kita. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.